Oke, kali ini saya akan membahas jurnal tentang Cloud Security Engineering Early Stage of SDLC. Nah, jurnal ini diambil dari Science Direct yang saya download. Jurnal ini dikarang oleh Sadi Al-Jawarneh, Ali Alneh, Rim Jaradat. Yang pertama, Software Engineering Department Jordan University of Science and Technology, Erbil, Jordania. Yang kedua, MIS dan CIS Faculty of IT, Philadelphia University of Jordania. Yang ketiga, Rim Jaradat Faculty of IT, Israel University of Jordania. Nah, abstrak dari jurnal ini, kerentangan keamanan adalah hasil dari perangkat lunak yang dibangun dengan buruk yang dapat menyebabkan mudah eksploitasi oleh penjaga cyber. Sejumlah besar sistem perangkat lunak cloud menghadapi ancaman keamanan dan bahkan alat dan mekanisme keamanan yang canggih tidak dapat mendeteksinya. Seperti yang berlaku, masalah mengharuskan pemantauan dan pengendalian proses pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaan. Keamanan dianggap sebagai salah satu persyaratan non-fungsional yang memiliki signifikan berpengaruh pada perancangan arsitektur perangkat lunak cloud sebagai layanan. Selain itu, ada pandangan diferensial antara dua konsep rekayasa perangkat lunak, yaitu konvensional dan kontemporer. Kemudian, menghadirkan tantangan signifikan bagi tim pengembangan perangkat lunak untuk dihadapi dengan keamanan pada tahap implementasi dan pemeliharaan SDLC. Hasil evaluasi menunjukkan munculnya sejumlah besar kerentangan keamanan di tahapan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Oleh karena itu, perlu dipertahankan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil tersebut, jurnal ini menyajikan kerangka kerja umum untuk menangani keamanan tersebut di tahap awal SDLC, bertujuan menambah tingkat keamanan ekstra pada tahap CSDLC yang telah diilustrasikan lebih lanjut oleh studi kasus yang menunjukkan penerapan kerangka kerja tersebut. Nah, bagian pertama, introduction. Topik jurnal ini menarik terutama pada saat komputasi awan cloud adalah paradigma yang berkembang mengubah cara digital file disimpan, dibagikan, dan sedang diakses. Gagasan suatu kerangka kerja dapat mendukung pemunculan persyaratan keamanan pada tahap awal pengembangan sistem. Selain itu, kerangka kerja dapat mendukung pembangunan desain arsitektur layanan dengan benar dan handal. Kerangka yang disusulkan adalah kerangka kerja 5 tingkat. Kerangka kerja ini membahas keamanan di tingkat layanan, penyimpanan level rekaman, diikuti oleh level hypervisor dan pusat data. Secara keseluruhan, kerangka yang diusulkan terdiri dari 17 komponen. Komponen-komponen ini membentuk keseluruhan kerangka kerja dan tergabung menjadi komponen di setiap tingkat perlindungan cloud. Bagian ketiga, real test case data collection. Related work di bagian kedua. Para peneliti mengusulkan metode untuk mengurangi kesenjangan persyaratan keamanan yang menggabungkan perangkat lunak, pendekatan teknik dengan prinsip-prinsip negara rekayasa keamanan. Hal ini menghasilkan pendirian pengaturan yang tepat antara prinsip-prinsip rekayasa keamanan, tujuan non-fungsional, dan implementasi arsitektur keamanan. Nah, untuk bagian ketiganya, real test case data collection and analysis. Di bagian ini telah dikumpulkan dan dianalisis dataset, mengambil secara acak sejumlah kasus uji nyata. Karena itu ditingkatkan dataset studi kasus dunia nyata termasuk 103 terburuk yang gagal kasus nyata yang dihasilkan secara manual atau otomatis oleh aplikasi nyata melalui berbagai teknik pengujian seperti yang ditunjukkan pada tabel pertama. Tabel pertama berisi test case ID, deskripsi sampel data SRD, dan weakness-nya.
Selain itu, kami telah mengklarifikasi setiap kasus pengujian yang gagal dan menambahkan kolom fase masalah dan kemudian kolom solusi seperti yang ditujukan pada tabel kedua. Nah, kita lihat ke tabel kedua. Nah, di sini tabel kedua ini klasifikasi dataset berdasarkan masalah PSN dan solusi PES. Di tabel kedua berisi test case ID sama seperti tabel pertama. Nah, ada PES problemnya atau masalah PES-nya, solution PES, dan solusi dari PES tersebut. Nah, ini contoh-contoh cloud protection framework. Dari service level protection, storage level protection, record level protection, hypervisor level protection, hingga data center level protection. Nah, ini cloud invoice processing service-nya. Dari invoice, create issue invoice, identify payment issues receipt dibagi dua menjadi receipt payment due, lanjut ke issue payment reminder, atau bisa ke issue receipt ke receipt. Nah, conclusion dari jurnal ini, keamanan cloud adalah topik utama yang menarik bagi para peneliti, di mana banyak masalah yang belum terselesaikan, mengingat apa yang harusnya dipertimbangkan arsitektur dan desain terdistribusi untuk beberapa nama. Penelitian ini disorot pada cloud yang dibangun dengan buruk arsitektur layanan dengan mengusulkan kerangka kerja berhubungan dengan persyaratan sistem pada tahap awal SDLC. Jurnal ini menyajikan kerangka kerja untuk persyaratan keamanan dan cloud teknik, karena munculnya berbagai komputasi cloud, model layanan, dan penyebaran dan peningkatan keamanan masalah privasi yang terkait dengannya. Karena ancaman keamanan di kompetisi cloud sebagai penghalang untuk adopsi cloud. Selain itu, kesulitan untuk menentukan persyaratan secara umum dan terutama keamanan persyaratan pada tahap awal pengembangan sistem. Pengembangan kerangka kerja seperti itu akan meningkatkan tingkat keamanan pada tahap paling awal sistem pengembangan. Selain itu, layanan cloud fuzzy dapat diambil menjadi pertimbangan untuk studi kasus selanjutnya. Nah, ini daftar pustaka atau referensinya ya, ada 7, 8, sampai 13. Nah, ini orang yang membuat jurnalnya nih, Sadia Al-Jawarneh. Oke, sekian untuk penjelasan dari jurnal yang saya ambil ini. Atas waktunya terima kasih.